Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kami hari ini. Ya, selagi saya, pemandu podcast Yarsa Limbona. Kimia mungkin terdengar menakutkan bagi banyak siswa, ya. Penuh rumus, reaksi rumit, dan konsep yang sulit dibayangkan. Tapi bagaimana kalau saya bilang kimia bisa dipelajari dengan cara yang menyenangkan, mudah dipahami, bahkan seru? Ya, di episode ini kita akan membahas berbagai metode pembelajaran kimia modern yang terbukti membantu siswa memahami dunia atom dan molekul dengan lebih baik, ya. Di sini saya yang punya 4 narasumber, ya, dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Ya, di sini ada narasumber pertama yaitu ada Vinanda. Nah, yang kedua ada Yustitia Tomia. Yang ketiga ada Edelina Ngilamele. Dan yang terakhir, ya, yang kita tunggu-tunggu yang terakhir, ya, ada Marsha Amelia Maulani. Ya, langsung saja ya kita bahas tentang metodenya, ya. Di sini saya, ya, mempunyai pertanyaan kepada keempat narasumber. Mengapa metode pembelajaran kimia itu penting? Kimia itu abstrak, karena kita mempelajari hal-hal yang tak terlihat, tapi punya pengaruh besar dalam dunia nyata. Contohnya, molekul dan atom tidak bisa dilihat secara langsung. Banyak konsep yang melibatkan perhitungan rumit, seperti stekiometri. Konsep ini penting untuk menentukan jumlah reaksi dan hasil reaksi secara tepat berdasarkan persamaan kimia yang setara. Dengan memahami stekiometri, kita dapat menghitung massa, mol, dan volume zat dalam reaksi kimia dengan akurat. Siswa hanya menghafal rumus tanpa benar-benar memahami maknanya. Banyak juga yang takut praktikum di laboratorium. Maksud dari siswa hanya menghafal rumus tanpa benar-benar memahami maknanya adalah bagian ini menyoroti masalah pemahaman konseptual yang dangkal. Banyak siswa yang mungkin mampu mengingat rumus kimia tetapi mereka tidak memahami prinsip-prinsip dasar di balik rumus tersebut atau bagaimana menerapkannya dalam konteks yang berbeda. Ini menunjukkan kurangnya pembelajaran yang bermakna dan berfokus pada pemahaman mendalam. Akibatnya, kemampuan mereka untuk memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi baru akan terbatas. Banyak juga yang takut praktikum di laboratorium. Bagian ini menyoroti masalah psikologis yang dihadapi beberapa siswa. Ketakutan akan praktikum di laboratorium dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurang persiapan, kurang percaya diri, pengalaman negatif sebelumnya, dan ketakutan akan bahan kimia. Kalau mode pembelajarannya tepat, semua itu bisa diatasi. Bisa meningkatkan pemahaman siswa sampai 40%. Siswa jadi tidak takut lagi belajar kimia, bahkan bisa tertarik pada sains dan teknologi. Kesulitan siswa dalam belajar kimia dapat diatasi jika metode pembelajaran yang digunakan tepat. Dengan metode yang sesuai, pemahaman siswa bisa meningkatkan secara signifikan bahkan hingga 40%. Tidak hanya itu, siswa yang awalnya takut atau tidak menyukai kimia bisa berubah menjadi lebih percaya diri dan akhirnya tertarik pada sains dan teknologi. Artinya, metode pengajaran yang efektif tidak hanya membantu memahami materi, tetapi juga mempengaruhi sikap dan minat siswa terhadap pelajaran dan bidang secara keseluruhan. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke segmen kedua. Di sini saya mempunyai pertanyaan kepada para 4 narasumber. Lebih untuk pembelajaran kimia itu, metode mana yang lebih baik? Metode modern atau tradisional? Dulu, pembelajaran kimia lebih banyak bersifat satu arah.
Guru menjelaskan di depan kelas, siswa hanya mencatat dan menghafal. Metode ini dikenal sebagai metode tradisional yang fokus pada teori, bukan pemahaman. Namun kini pendekatan mulai berubah. Eksperimen, diskusi, dan pemecahan masalah jadi bagian penting dalam pembelajaran kimia. Karena sejatinya kimia bukan sekedar rumus, tapi cara berpikir logis dan kritis terhadap dunia di sekitar. Metode pembelajaran efektif untuk kelas besar, tetapi sayangnya siswa jadi pasif, sering bosan dan tidak benar-benar paham. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Kurangnya interaksi. Dalam kelas besar, guru mungkin kesulitan memberikan perhatian individual kepada setiap siswa. Akibatnya, siswa merasa kurang terlibat dan kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi menjadi terbatas. 2. Metode pengajaran yang monoton. Penggunaan metode ceramah yang terlalu lama tanpa variasi aktivitas pembelajaran dapat membuat siswa merasa bosan dan kehilangan fokus. Kurangnya aktivitas interaktif membuat proses belajar menjadi pasif. 3. Kesulitan dalam pengolahan kelas. Mengontrol kelas besar dan memastikan semua siswa tetap terlibat bisa menjadi tantangan. Gangguan dan kebisingan dapat menghambat proses pembelajaran. 3. Perbedaan kemampuan belajar. Siswa dalam kelas besar memiliki tingkat pemahaman dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Metode pembelajaran yang dirancang untuk rata-rata siswa mungkin kurang efektif bagi siswa yang memiliki kemampuan belajar khusus. 5. Kurangnya umpan balik. Dalam kelas besar, guru mungkin kesulitan memberikan umpan balik yang tepat waktu dan personal kepada setiap siswa. Hal ini dapat menghambat proses belajar dan membuat siswa kurang memahami materi. Solusi untuk mengatasi masalah ini, guru dapat mencoba beberapa strategi berikut. 1. Variasi metode pembelajaran. 2. Pembentukan kelompok kecil. 3. Penggunaan teknologi. 4. Penyusunan materi dan metode. 5. Memberikan umpan balik yang konstruktif. 6. Membangun hubungan yang positif. Sekarang kita beralih ke metode modern. Di sini, siswa jadi pusat pembelajaran. Konsep tidak hanya dihafal, tapi dipahami melalui aktivitas, diskusi, hingga teknologi. Dalam metode ini, peran guru berubah menjadi fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Satu-satunya sumber informasi, siswa didorong untuk aktif dalam proses belajar, misalnya melalui aktivitas praktikum atau proyek yang membuat siswa mengalami langsung penerapan konsep. Yang berikut, diskusi kelas atau kerja kelompok yang mendorong mereka berpikir kritis dan saling bertukar ide. Dan yang ketiga, teknologi pembelajaran seperti simulasi digital, video interaktif, atau platform e-learning yang mendukung visualisasi konsep abstrak. Dengan demikian, pemahaman siswa meningkat secara signifikan. Mereka lebih tertarik belajar, tidak takut terhadap pelajaran seperti kimia. Bahkan bisa mendorong untuk mendalami sains dan teknologi lebih lanjut. Nah, jadi pembelajaran modern membuat kita belajar jadi lebih interaktif dan menyenangkan. Hal ini sangat penting untuk membentuk pengalaman belajar yang bermakna dan berdampak positif terhadap motivasi belajar siswa. Metode modern juga mendorong guru untuk berperan sebagai fasilitator, bukan sekedar penyampaian materi dan informasi. Ya, dari penjelasan keempat narasumber bahwa metode modern itu lebih efektif untuk pembelajaran kimia
Lanjut ya ke segmen ketiga, yaitu metode pembelajaran kimia yang efektif. Yuk daripada lama-lama yuk kita bahas aja ya. Untuk para kakak sekalian atau para narasumber ya, metode-metode modern apa saja sih yang terbukti efektif untuk pembelajaran kimia? Pembelajaran digital, virtual lab, aplikasi, bahkan AR bisa bikin belajar kimia dapat meningkatkan dan mempermudah pembelajaran kimia. Dengan teknologi ini, pembelajaran kimia lagi terbatas pada buku teks dan percobaan di laboratorium fisik. 1. Pembelajaran digital merujuk pada penggunaan berbagai perangkat dan plafon digital untuk belajar kimia. Ini bisa berupa video pembelajaran presentasi interaktif, kuis online, dan lain-lain. 2. Virtual lab, simulasi laboratorium kimia di komputer atau perangkat mobile. Siswa dapat melakukan percobaan secara virtual tanpa risiko kecelakaan atau pemborosan bahan kimia. 3. Berbagai aplikasi mobile dapat digunakan sebagai alat bantu belajar kimia. Aplikasi ini dapat menyediakan informasi soal latihan, kalkulator ilmiah, dan bahan simulasi reaksi kimia. 4. Augmented reality atau AR, teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual. Dalam konteks pembelajaran kimia, AR dapat digunakan untuk memvisualisasikan molekul, struktur atom, atau reaksi kimia secara 3 dimensi sehingga lebih mudah dipahami. Pertama, pembelajaran berbasis eksperimen. Contohnya, eksperimen seperti mengapa es mengapung atau membuat indikator alami dari kolmera. Pembelajaran berbasis eksperimen adalah metode modern yang membuat siswa aktif dan terlibat langsung dalam proses belajar. Contohnya, saat menyelidiki mengapa es mengapung di air atau membuat indikator alami dari kolmera. Siswa tidak hanya menghafal konsep, tapi benar-benar memahami melalui pengalaman nyata. Metode ini membuat pelajaran terasa hidup, mendorong rasa ingin tahu, dan menjadikan belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan dan Yang kedua, ada pembelajaran kooperatif. Model seperti Think Per Share atau Jigsaw memungkinkan siswa bekerja sama dalam kelompok. Dalam model Jigsaw, misalnya, setiap siswa menjadi ahli dalam satu subtopik dan kemudian mengejarkannya ke teman sekelompok. Ini tidak hanya membuat siswa lebih bertanggung jawab, tetapi juga melatih kemampuan komunikasi dan berpikir kritis. Metode ini juga cocok diterapkan saat mempelajari topik kompleks seperti struktur atom atau tabel periodik. Dari beberapa penjelasan-penjelasannya dapat kita simpulkan ya bahwa pembelajaran kimia modern itu yang efektif itu seperti pembelajaran berbasis eksperimen, itu inquiry based learning. Yang kedua itu ada pembelajaran cooperative learning. Yang ketiga itu ada problem based learning atau PBL ya, itu adalah metode-metodenya. Dan yang keempat itu pembelajaran berbasis digital dan multimedia ya. Kita beralih ya ke segmen keempat, teknologi dalam pembelajaran kimia. Dari penjelasan sekalian tadi, teknologi sangat membantu. Ada beberapa tools yang bisa kita manfaatkan. Lalu yang dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran kimia itu ada tools apa saja ya? teknologi sangat membantu. Beberapa tools yang bisa kita manfaatkan adalah aplikasi seperti ChemScat dan Molecular Constructor. Teknologi sangat membantu pembelajaran kimia, terutama dalam hal visualisasi dan simulasi. Beberapa tools yang bisa dimanfaatkan di kelas adalah ChemScat dan Molecular Constructor. Dengan ChemScat, siswa bisa menggambar struktur molekul,
melihat bentuk 3D-nya, dan memahami jenis ikatan secara lebih nyata. Sementara molekular konstruktor memungkinkan siswa menyusun molekul sendiri secara interaktif, seolah-olah mereka merakit molekul di dunia nyata. Teknologi ini tidak hanya memudahkan pemahaman konsep yang sulit, tetapi juga membuat pembelajaran jauh lebih seru, kreatif, dan mendorong eksplorasi mandiri siswa. Selain itu, banyak platform pembelajaran online seperti Pet Simulation dari University of Colorado yang menyediakan simulasi interaktif kimia gratis. Labstar menyediakan laboratorium virtual dengan skenario realistis yang biasa digunakan untuk menggantikan praktikum di sekolah yang belum memiliki fasilitas yang lengkap. Tidak ketinggalan, media sosial juga menjadi sarana pembelajaran. Banyak channel YouTube yang menyediakan eksperimen kimia gratis dan menarik, akun Instagram dengan infografis kimia yang mudah dipahami, dan TikTok yang menyajikan konsep kimia dalam bentuk video singkat dan kreatif. Ini bisa dimanfaatkan untuk menjangkau generasi muda yang aktif di platform digital untuk mempelajari pembelajaran kimia. Dari penjelasan tadi, ya dapat kita ambil ya kesimpulannya, dengan teknologi kimia jadi lebih visual, interaktif, dan mudah diakses ya. Kalau itu pembelajaran kimia itu untuk sekarang ya, itu peran teknologi itu sangat membantu sekali ya. Tidak terasa ya, kita sudah sampai kepada segmen terakhir, yaitu strategi mengatasi kesulitan belajar kimia. Saya di sini mempunyai pertanyaan ya. Kalau siswa masih merasa sulit belajar kimia, ada strategi khusus apa yang diberikan agar pembelajaran kimia itu lebih mudah untuk dipahami? Meskipun banyak metode dan teknologi yang tersedia, banyak siswa masih merasa kesulitan dalam belajar kimia. Maka dari itu, kita juga perlu membahas strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama, untuk konsep abstrak seperti ikatan kimia atau reaksi redoks, gunakan analogi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ikatan kimia adalah berbagi, sementara ikatan ionik adalah saling melengkapi. Ini membantu siswa membangun gambaran mental yang lebih jelas dan membuat konsep lebih mudah dipahami. Kita semua tahu bahwa belajar kimia nggak selalu mudah. Banyak yang bilang rumusnya ribet, konsepnya abstrak, dan sulit dibayangkan. Tapi tenang, ada kok cara-cara kreatif buat mengatasinya. Misalnya nih, kamu belajar stekiometri. Coba bayangkan, kayak lagi masak. Setiap bahan punya takaran, dan hasil masakan tergantung dari jumlah bahan yang kamu pakai. Begitu juga dalam reaksi kimia. Jumlah mol reaktan dan produk harus seimbang. Seperti resep yang pas, biar hasilnya sempurna. Nah, kalau kamu kesulitan menghafal tabel periodik, coba ubah menjadi lagu. Ada banyak versi lagu tabel periodik di YouTube yang lucu. Bisa juga pakai game kimia interaktif, belajar sambil main, siapa takut. Selain itu, kamu bisa pakai alat bantu visual seperti flashcard, video animasi, atau mindmap untuk menghubungkan konsep-konsep kimia yang saling terikat. Belajar bareng teman juga bisa membantu loh. Diskusi ringan sering bikin konsep yang rumit jadi lebih gampang dan mudah dipahami. Intinya, jangan cuma menghafal. Pahami konsepnya, pakai analogi, dan cari cara belajar yang paling cocok buat kamu.
Karena belajar kimia itu bukan soal pintar atau tidak, tapi soal strategi. Takulab mulai dari eksperimen sederhana dan ajarkan keselamatan sejak awal, menyiratkan pentingnya pendekatan bertahap dan penekanan pada keselamatan dan pembelajaran laboratorium. Ketakutan terhadap laboratorium, terutama bagi pemula, seringkali berakar pada ketidaktahuan dan pengalaman negatif. Oleh karena itu, strategi yang efektif adalah satu, mulai dari eksperimen sederhana. Eksperimen yang sederhana dan mudah dipahami akan membangun kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan siswa. Ini memungkinkan mereka untuk memahami dasar-dasar prosedur laboratorium tanpa merasa terbebani oleh kompleksitas. Kesuksesan awal akan memotivasi mereka untuk melanjutkan. 2. Mengerjakan keselamatan sejak awal. Keselamatan bukanlah hal yang dapat ditambahkan kemudian. Ini adalah fondasi pembelajaran laboratorium. Mengerjakan prosedur keselamatan yang benar dan konsisten dari awal akan membantu siswa mengembangkan kebiasaan kerja yang aman dan mengurangi risiko kecelakaan. Ini termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD yang tepat, penanganan bahan kimia yang benar, dan prosedur darurat. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Belajar kimia itu tidak harus membosankan ya. Metode modern bisa membuat kimia lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Teknologi adalah teman belajar, bukan musuh. Berarti di sini teknologi berperan ya, penting untuk pembelajaran kimia agar lebih mudah dipahami ya. Itu tantangan belajar kimia bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat. Ya, tadi telah dijelaskan ya, pendekatan apa saja atau metode-metode apa saja agar pembelajaran kimia itu lebih mudah dipahami dan menyenangkan. Sampai jumpa lagi ya di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dan terus semangat belajar kimia karena kimia itu menyenangkan. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Don't listen to them.
listen to them.